Desa Babulu berasal dari kata bebulu yang artinya banyak terdapat bambu kecil di hutan, sehingga dinamakan Babulu. Namun masyarakat lebih sering menyebutnya dengan Babulu. Desa ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Desa Babulu Laut yang terletak di pesisir pantai dan Desa Babulu Darat yang terletak di dataran tinggi. Desa Babulu Darat memiliki luas wilayah sebesar 2.258,06 hektar dan berbatasan dengan Desa Lebangka Barat di sebelah utara, Desa Babulu Laut di sebelah timur, Desa Sebakung Jaya di sebelah selatan, serta Desa Gunung Intan di sebelah barat. Jumlah penduduk di Desa Babulu Darat sebanyak 8.622 jiwa dengan kepadatan penduduk 3,82 jiwa per hektar, yang mana terbagi menjadi 22 RT. Mereka semua hidup damai dan berdampingan, dengan mayoritas masyarakat sekitar berprofesi sebagai petani. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor kepala desa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, perdagangan dan jasa, sarana rekreasi, sarana olahraga, dan sarana RTH. Sarana pendidikan meliputi 8 TKA, 4 taman kanak-kanak, 1 pondok pesantren, 7 sekolah dasar, 2 sekolah menengah pertama, dan 4 sekolah menengah atas. Sarana kesehatan sebagai fasilitas yang menunjang kondisi kesehatan masyarakat di desa ini. Sarana ini meliputi 4 apotek, 1 puskesmas, 1 bidan praktek, 1 tukang gigi, 2 posyandu, dan 1 praktek dokter umum. Dengan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, sarana peribadatan pada desa ini hanya terdapat masjid dan musola yang terdiri dari 12 masjid dan 1 musola. Pada sarana perdagangan dan jasa, terdapat 155 kelompok pertokoan, 1 pasar dengan bangunan permanen, 4 minimarket, 7 restoran, 134 warung, 3 bank umum pemerintah, 1 hotel, dan 2 penginapan yang tersebar di Desa Babulu Darat. Sarana rekreasi sebagai salah satu tempat yang dapat dikunjungi untuk berwisata, khususnya di akhir pekan. Sarana ini terdapat 4 unit, yaitu 3 wahana kolam renang dan 1 pasar malam. Sarana olahraga yang digunakan sebagai tempat bermain oleh anak-anak di Desa Babulu Darat yang berjumlah 2 unit, yaitu lapangan olahraga sepak bola dan lapangan basket. Adapun pada desa ini terdapat prasarana penunjang yang terdiri dari jaringan jalan yang memiliki perkerasan aspal, semen, makadam, dan tanah, jaringan listrik yang berasal dari PLN, telekomunikasi yang berasal dari Telkom, air bersih dari PDAM dan sumur bor, drainase, serta persampahan. Berdasarkan penggunaan lahannya, desa ini didominasi oleh kawasan pertanian seluas 779,328 hektar dan kawasan perkebunan seluas 389,292 hektar. Dengan adanya kondisi tersebut, sesuai dengan kebijakan Peraturan Bupati Penajam Pasar Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 mengenai pengembangan kawasan agropolitan berbasis pertanian tanaman pangan yang termasuk dalam pengembangan sistem perdesaan berada di Kecamatan Babulu yang dipusatkan di Babulu Darat. Dalam pengembangannya, kawasan agropolitan terbagi menjadi 3, yaitu kawasan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kawasan pertanian di desa ini memiliki komoditas utama tanaman padi dan tanaman hortikultura. Kawasan perkebunan memiliki komoditas utama kelapa sawit dan karet, dan kawasan peternakan memiliki komoditas utama ayam, walet, sapi, kambing, dan lebah. Ekonomi mereka sedikit demi sedikit terpenuhi dengan menjadi petani. Nama Bahtiar, umur 56 tahun, petani sawit, menanam komoditas tak sawit.
Kalau masalah produksinya ya standar aja, cuma kalau istilahnya masalah harganya naik turun, frustasinya naik turun, kadang naik, kadang turun. Nah, jadi untuk belakangan ini harga sawit agak menurun, tapi ini sudah mulai agak merangkak naik. Mudah-mudahan kedepannya bisa tambah baik. Itulah harapan petani sawit yang ada di daerah sini sekarang. Kalau panennya itu rotasi panen itu tiap 20 hari sekali atau 3 kali dalam 2 bulan per 20 hari rotasi panennya. Kalau panen sekali itu kadang sampai 8 ton, tapi belakangan ini ya menurun sampai 6 ton dalam belasan hektar, kurang lebih 6 sampai 7 hektar yang panen. Atau dia tergantung keadaan, kalau jalannya ke pabrik atau tidak terlambat ke pabrik, kita bawa ke pabrik. Tapi kalau lambat, soalnya batas penerimaan di pabrik sampai jam 3:30 gitu. Lewat dari itu kita bawa ke loadingan. Kalau daerah sini lucu, kenapa petani bilang lucu? Biasanya kan harapan petani pabrik akan lebih tinggi daripada loadingan, tapi belakangan kadang lebih tinggi loadingan daripada pabrik. Pabrik yang tempat kita bongkar kan di pabrik yang terdekat dengan kebun, tapi belakangan kok malah tinggi di loadingan harga TBS-nya daripada di pabrik. Kalau gagal panen, nah cuma istilah kalau sawit itu ada istilah trek. Kalau istilah trek istilahnya kurang buah. Kalau gagal panen tidak pernah istilahnya ada yang cerita gagal panen. Kalau ada waktunya itu sawit itu menurun produksinya dalam waktu tertentu. Macam sekarang ini agak berkurang. Itu tadi yang biasanya 1,5 ton sampai 2 ton 1 hektar, sekarang ya rata-rata 1 ton 1 hektar. Pada desa ini telah tersedia beberapa fasilitas pendukung untuk mengembangkan kawasan agropolitan, yaitu berupa jaringan irigasi, penggilingan padi, pabrik sawit, toko benih dan pembibitan, koperasi simpan pinjam, serta jaringan pemasaran. Karena hasil pertanian yang melimpah dan unggul, desa ini dikenal sebagai desa pemasok bahan pangan. Hasil dari pertanian desa ini biasanya didistribusikan ke desa-desa tetangga hingga keluar daerah, seperti daerah Balikpapan dan Tanah Grogot. Berdasarkan hal tersebut, tergambar jelas potensi desa Babulu Darat ini untuk dikembangkan sebagai kawasan agropolitan yang berkelanjutan dengan memperhatikan segala aspek pendukung di dalamnya. Adanya konsep pengembangan kawasan agropolitan ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dan menunjang kawasan ini untuk dapat berkembang sesuai dengan tujuan penataan ruang Desa Babulu Darat. Dengan segala sumber daya dan keindahan alamnya, desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat di dalamnya.